Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu minuman keras, 2 kelompok warga di Jalan Pomako Mimika saling serang. Keluhkan sesak nafas, seorang ABK meninggal dunia di Merauke. Seorang tentara di Mimika takut jarum suntik saat akan divaksin. Bentrokan antar warga Senin lalu terjadi di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Kedua kelompok warga saling serang dengan melempar batu. Aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk meredam pertikaian kedua kelompok. Tembakan peringatan akhirnya dilepaskan ke udara agar bentrokan tidak meluas. Namun peluru aparat menyasar ke salah satu warga. Korban bernama Andreas terluka di bagian punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan dipicu ulah salah seorang warga yang mabuk minuman keras lalu menghentikan kendaraan pengangkut air galon yang sedang melintas. Keributan akhirnya terjadi. Warga tidak terima anggota mereka dianiaya pengemudi mobil. Situasi hingga Selasa kemarin sudah terkendali dan Dim 1710 Mimika bersama Wakil Bupati Johannes Retop mendatangi lokasi untuk meredam emosi warga. Proses yang tadi disampaikan ada masyarakat, ulangi, ada prajurit, ada TNI, ada Polri, sampai dengan kejadian seperti semalam, siapapun yang menembak akan kita selidiki, akan kita proses. Saya sudah komitmen dengan Bapak Kapolres, meskipun Pak Kapolres ada Jayapura. Butuh waktu, butuh proses. Dan semuanya yang pasti barang itu keluar dari moncong senjata. Kemudian 5 warga yang terlibat dalam masalah kita akan lakukan tindakan lebih lanjut. Kalau memang terkait dengan adanya pelanggaran hukum, ya kita proses ketentuan yang berlaku. Kejadiannya tidak demikian, ya, karena memang keduanya termasuk yang tertembak dibawa ke rumah sakit dan menurut keterangan dari dokter setelah melakukan pemeriksaan yang masyarakat yang terlibat awal ini ya, kondisinya tidak ada yang fatal. Tidak fatal, sudah di dokter bisa menyatakan kembali, tapi kita bawa dan amankan di polsek untuk kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kalau memang dipenuhi unsur dia melakukan suatu perbuatan pidana, ya dia akan proses hukum. Begitu juga yang dipalak kemudian melakukan pembunuhan. Saat ini jalan di Pomako yang menghubungkan pelabuhan dan kota Mimika sudah bisa dilintasi. Sebelumnya warga menutup jalan secara sepihak. Warga mengancam akan menuntut ganti rugi 5 miliar rupiah apabila terjadi sesuatu yang membahayakan kondisi Andreas, korban penembakan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satu lagi ABK kapal penangkap ikan yang sementara berlabuh di kawasan Kumbe, Merauke dilaporkan meninggal dunia. Sehingga total awak kapal yang meninggal menjadi 4 orang. Jenazah ABK yang meninggal itu Selasa kemarin dimakamkan secara protokol kesehatan. Sementara itu 4 ABK lainnya saat ini masih dirawat di Puskesmas Kumbe dengan keluhan sesak nafas. Komandan Satuan Polisi Air Merauke AKP Burhan mengatakan seluruh ABK sudah dilakukan tes antigen dan hasilnya negatif. Diduga kematian 4 ABK bukan karena terpapar COVID-19. Pola hidup mereka di atas kapal memang sangat-sangat memprihatinkan hidup mereka. Mereka tidurnya hanya beralaskan papan, kemudian dengan tikar, syukur-syukur kalau ada kasur. Kemudian pola makan mereka juga ini yang kurang bagus, sehingga saya selaku Kesapol Air berupaya dan selalu menekankan kepada mereka untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun dengan kondisi seperti itu, saya yakin bahwa mereka pasti akan tetap kelelahan
dan akhirnya sakit. Sehingga saya selalu berupaya untuk selalu koordinasi dengan pihak PPN yang berwenang, dalam hal ini Pak Susanto, untuk berkoordinasi dengan rekan-rekannya yang ada di Jakarta, kemudian ada di Pekalongan, termasuk di Dobo, untuk betul-betul memberikan arahan, memberikan mereka suatu penyampaian yang benar-benar bisa membuat ABK itu bisa sehat dan mereka bisa betul-betul diperhatikan hidupnya di atas kapal, baik dari segi istirahatnya, kemudian pola makannya, termasuk mereka punya tempat tidur, seperti itu. Sepanjang tahun 2020 lalu, menurut data kepolisian, ada 28 ABK kapal penangkap ikan yang meninggal dunia. Satpol Air meminta pengusaha kapal atau perikanan memperhatikan kondisi kesehatan para ABK-nya karena mereka rentan terserang penyakit. Sebelumnya, 3 anak buah kapal dari 2 kapal penangkap ikan di Merauke ditemukan meninggal pada hari Minggu lalu. Sebelum meninggal, ketiga ABK ini sempat dilarikan ke Puskesmas Kumbe di Merauke karena keluhan sesak nafas dan demam tinggi. Mereka berasal dari 2 kapal berbeda, yakni KM Sinar Prima dan KM Usaha Maju. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Matius Fakiri, yang baru saja bertugas di Polda Papua, menegaskan pihaknya akan terus mengejar kelompok kriminal bersenjata yang kerap kali mengganggu aparat dan warga. Kapolda Papua yang baru ini akan memusatkan perhatiannya ke Kabupaten Duga, Puncak, dan Intan Jaya yang menjadi medan teror kelompok bersenjata akhir-akhir ini. Matius mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan KKB bebas meneror warga dan akan melakukan penegakan hukum dengan tegas terhadap kelompok ini. Bagaimana saya sampaikan beberapa waktu lalu selaku Kaop dan sekarang saya selaku Kapolda Papua, tentunya sama. Pendekatan kesejahteraan kita akan utamakan dan langkah penegakan hukum akan secara tegas kita lakukan. Kita tidak akan mundur selangkah pun, tetapi tentunya dengan cara-cara yang soft. Tadi saya sampaikan di sini juga hadir Pak Wakapolda ini kan dia juga bagian daripada program Satgas itu sendiri, yaitu Binmas Noken. Sehingga nanti beliau lah akan melaksanakan apa yang kemarin saya telah mulai berupaya untuk berintis, termasuk berkolaborasi dengan Satgas Nemangkawi yang ditugaskan oleh pimpinan Polri untuk melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum. Fakiri yang menggantikan Komjen Paulus Waterpau berjanji pihaknya bersama pemerintah daerah akan menjalani kerjasama dengan para tokoh setempat sehingga bisa terbuka ruang dialog dengan kelompok KKB. Menurutnya, penegakan hukum semata tidak mudah dan tidak selalu efektif. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resort Intan Jaya menyatakan kondisi di wilayah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya saat ini relatif aman. Sebelumnya, wilayah ini dinyatakan zona merah karena sering terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Karena situasi yang tidak aman, awal Januari lalu ratusan warga di daerah ini terpaksa mengungsi ke Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai. Kini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan mengatakan masyarakat saat ini sudah bisa beraktivitas normal dan suasana tidak lagi mencekam. Ia berharap kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar. Saat ini alhamdulillah puji Tuhan ya, Sugapa masih berjalan dengan damai, lancar. Kegiatan masyarakat tidak ada bahasa mencekam, saya katakan itu ya, tidak ada itu. Tidak ada. Semuanya damai, lancar, kegiatan masyarakat berjalan dengan baik. Jadi sampai saat ini memang belum seluruhnya terlaksana, namun berangsur-angsur nanti kita akan berkoordinasi. Harapan saya Bapak Kapolres supaya Bapak Bupati berserta saya dan tim menjaga keamanan di Intan Jaya, Sugapa, ya, kemudian berangsur-angsur dari pemerintahan. Itu juga harapan dari para masyarakat supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya, ya, sehingga juga kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun juga kegiatan-kegiatan pemerintah itu bisa berjalan.
Namun untuk sementara roda pemerintahan di daerah ini belum berjalan baik. Pasca teror kelompok kriminal bersenjata, kepala daerah setempat terpaksa harus menjalankan pemerintahan dari Kabupaten Nabire. Kapolres Intan Jaya menjamin kepolisian dan TNI tetap siaga agar roda pemerintahan di Intan Jaya bisa berjalan baik, seraya melakukan terus pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat agar situasi keamanan tetap stabil. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kantor Dinas Perikanan Merauke sudah 2 bulan ini tidak beroperasi karena disegel masyarakat adat. Mereka mengklaim bangunan kantor yang terletak di Jalan Poros Perikanan itu berdiri di atas tanah adat yang belum diselesaikan pembayarannya. Karena status belum jelas dan pelayanan harus tetap berjalan, Dinas Perikanan Merauke saat ini terpaksa menggunakan bekas gedung kantor BPBD Merauke untuk dijadikan kantor sementara. Kepala Dinas Perikanan Merauke, Suhono, mengatakan kantor sementara ini tidak memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi sedikit terganggu. Secara organisasi dan juga tanggung jawab kami dalam rangka pelayanan, kami akan terus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga tidak inginkan pemalangan ini mengganggu aktivitas kami. Jadi pada tanggal 11 Januari 2021 kami sudah pindah ke sini dan sampai saat ini untuk pelayanan publik di bidang perikanan sama sekali tidak ada gangguan. Ya, jadi kami tetap melakukan aktivitas baik itu administrasi, baik itu keuangan, dan juga disiplin pegawai negeri. Ya, dalam penyelesaian kasus sengketa tanah ini, kami juga sudah menyurat ke Pak Bupati sebagai pemegang otoritas dalam hal aset pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan kronologis. Kadis juga meminta warga yang hendak mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah perikanan agar datang langsung ke kantor dinas sementara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebanyak 700 tentara Selasa kemarin mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Mimika. Tentara sama juga seperti polisi dan tenaga kesehatan. Mereka merupakan kelompok yang rentan terserang COVID-19. Kendati nyali mereka sudah tidak diragukan, namun tidak semua tentara siap menghadapi jarum suntik. Sebagian dari mereka ketakutan ketika jarum perlahan masuk menembus kulit. Vaksinasi terhadap anggota TNI ini akan digelar bertahap selama 3 hari agar tidak menciptakan kerumunan. Untuk target vaksin kita targetkan untuk prajurit 200 sampai 250 orang. Nah, kita dibantu oleh tim vaksinator oleh Dinas Kesehatan, yaitu dari berbagai puskesmas yang berada di Timika. Untuk yang tersedia sesuai dengan target dan briefing kami kemarin, disiapkan vaksin itu kurang lebih 250 vial. Untuk TNI sendiri, karena di Timika ini banyak satuan, untuk target untuk TNI itu kita sudah hitung itu kurang lebih untuk TNI yang garnison Timika, Kodim dan balak-balak bus itu kita kurang lebih 700 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan karena banyak satuan di sini akan bisa bertambah lagi. Vaksinasi tahap kedua ini diperuntukkan pada pelayan publik seperti anggota TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya. Setelah tahap ini, vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yang diperuntukkan bagi lansia dan warga di Kabupaten Mimika. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Tahap kedua vaksinasi Selasa kemarin dimulai di Merauke. Vaksinasi dilakukan terhadap aparat kepolisian Merauke yang merupakan pelayan publik. Vaksinasi dilakukan di klinik Pratama Polres Merauke, namun karena terbatasnya ruang, peserta yang divaksinasi dibatasi 50 orang per hari.
Vaksinasi akan digelar bertahap selama 14 hari agar tidak ada penumpukan orang. Polres Merauke telah menyiapkan 687 dosis untuk memvaksinasi seluruh anggotanya. Untuk hari ini yang divaksin ada 50 orang. Tapi untuk keseluruhan nanti anggota Polres itu ada sekitar 574 orang dan ditambah dengan anggota Brimob dari Batalion D Pelopor itu 113. Jadi totalnya 687 orang. Ini direncanakan berapa hari vaksinnya ini, Dok? Kita rencanakan sekitar 14 hari. 14 hari ya. Tapi 14 hari itu untuk tahap pertama. Jadi ada 2 tahap. Kurang lebih sebulan lah, Bapak. Nah, dari jumlah yang ada itu semuanya memang sehat dan bisa mengikuti vaksin, Dok? Belum tentu, Bapak. Jadi nanti ada beberapa tahap yang dilalui. Di sini ada 4 meja. Di meja kedua itu ada screening, Bapak. Jadi buat anggota yang mempunyai komorbid kayak hipertensi, diabetes itu diperiksa ulang. Kalau keadaannya stabil, kita perbolehkan untuk vaksin. Kalau memang tidak stabil, kemungkinan ditunda atau tidak memenuhi syarat. Gitu, Bapak. 3 bulan ya Pak Kasat ya? Sudah lebih dari 3 bulan. Nah, sementara dari sekian menit setelah vaksin ini tidak ada perasaan apa-apa gitu, rasa pusing ke apa? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Semua normal Pak Kasat ya? Semua normal. Vaksinasi tentunya tidak diberikan kepada mereka yang menderita tekanan darah tinggi atau diabetes. Maka dari itu Polres Merauke meminta anggotanya untuk mengecek lebih dahulu kondisi kesehatannya. Selain itu, anggota yang sudah divaksin tetap diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pegawai bank yang ada di kota Jayapura Selasa kemarin antre untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pegawai bank termasuk kelompok pelayan publik yang rentan terjangkit COVID-19 karena tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat. Vaksinasi terhadap pegawai bank ini digelar di kantor Bank Indonesia Papua di kota Jayapura. Kepala Bank Indonesia Papua Naik Sinaga berharap vaksinasi bagi perbankan akan menggairahkan perekonomian Papua yang saat ini sedang lesu. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan kita dari instansi vertikal terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Dan kita tahu bahwa vaksinasi merupakan suatu langkah game changer, langkah yang utama dalam kita fight against COVID-19 ini. Nah, diharapkan dengan adanya vaksinasi ini bisa merupakan langkah awal dan langkah yang dahsyat dalam kita bersinergi untuk memulihkan perekonomian. Menurut Dinas Kesehatan Papua, hingga Maret ini ada sekitar 113.000 pelayan publik di Papua yang akan divaksinasi. Mereka adalah anggota kepolisian, TNI, dan kelompok pelayan publik lainnya. Kami harap ini kan komunitas pelayan publik yang betul-betul risiko, sehingga kami memprioritaskan teman-teman kerja di jasa keuangan dan moneter ya, dalam rangka menurunkan penyebaran COVID maupun memutuskan mata rantai penularan di lingkungan kerja di perbankan. Data dari Dinas Kesehatan Papua, dari 19.500 tenaga kesehatan saat ini yang sudah tervaksin mencapai sekitar 80%. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Puluhan awak media baik cetak, online maupun elektronik Selasa kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 di kantor kesehatan Pelabuhan Manokwari. Awak media adalah kelompok yang juga rentan terpapar COVID-19 karena kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saat vaksinasi, ternyata tidak semua awak media bisa divaksin karena beberapa di antaranya tidak lolos pemeriksaan kesehatan awal. Biasanya penderita diabetes atau memiliki tekanan darah tinggi. Mereka mengapresiasi pemberian vaksinasi COVID-19 sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan vaksinasi ini sekaligus melindungi mereka ketika menjalankan tugas jurnalistik. Saat ini belum sampai 30 menit ya,
Tadi awalnya pasti sebagai manusia, ya manusiawi lah, pasti ada rasa takut, bercampur bingung, ini kan barang baru ya. Tapi intinya setelah divaksin ternyata biasa-biasa saja, dan saya memang yakin betul bahwa program pemerintah semua yang diturunkan pasti dampaknya baik, dan program pemerintah tidak mungkin mencelakai masyarakatnya, yang tentunya kita masyarakat harus mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Karakteristik pekerjaan kita bertemu dengan banyak orang, berganti-ganti orang dari satu ruang ke ruang berikut. Dengan demikian kita memiliki potensi besar untuk terpapar COVID. Karena itu membentengi diri melalui vaksinasi adalah tindakan antisipasi yang jauh lebih bagus. Proses vaksinasi untuk seluruh pelayan publik di Papua Barat ditargetkan akan selesai pada Maret ini. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Vaksinasi tahap kedua tidak hanya diberikan kepada aparat kepolisian dan anggota TNI, namun juga aparatur sipil negara atau ASN di Merauke yang juga merupakan pelayan publik. Ratusan ASN dan tenaga honorer Selasa kemarin terlihat antre di halaman kantor Bupati Merauke untuk mendapatkan giliran disuntik vaksin Sinovac yang didatangkan dari Cina. Vaksinasi digelar bertahap selama 10 hari agar tidak terjadi kerumunan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pihaknya sudah menyediakan 6.000 dosis vaksin untuk seluruh pelayan publik di Merauke, dan Dinkes menargetkan 2 kali vaksinasi hingga Maret ini. Hari ini kita targetkan kalau memungkinkan bisa sampai 500. Jadi karena target kita ya sementara yang terdata per kemarin itu sekitar 6 ribuan. Kemudian vaksin yang datang juga untuk 6 ribuan ya. Sehingga 6 ribuan ini harus kita atur bagaimana supaya bisa selesai dalam 2 minggu kan begitu. 10 hari sehingga kita harus bisa menyelesaikan sebanyak 500-an sasaran yang divaksinasi per hari. 400 sampai 500. Sudah sekarang ini udah berapa data yang dimiliki oleh Dinkes Pak terkait dengan pelaksanaan vaksin bagi pelayanan publik ini? Untuk sementara data yang masuk ke kami sudah 8.000-an. 8.000 dari berapa profesi? Dari berbagai macam profesi, ada guru, kemudian instansi vertikal otonom, dari tokoh agama, BUMN, BUMD. Ya. Sebagai ASN, Ibu bersedia untuk divaksin itu Bu ya? Bersedia. Tidak ya. takut Ibu, tidak takut? Tidak takut. Nah apa yang mendorong Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam vaksin ini Bu? Untuk melaksanakan instruksi pemerintah dan menjaga kesehatan kita semua sehingga masyarakat Kota Merauke aman dan terkendali untuk penyakit corona. Bersedia divaksin Ibu ya? Iya. Bersedia Ibu? Bersedia. Nah apa yang mendorong Ibu untuk mau divaksin Bu? Ya untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kondisi ya, agar tetap sehat terhindar dari COVID. Gitu. Tapi tidak takut Bu ya disuntik apa? Tidak takut Bu ya? Tidak. Tidak. Ibu berapa tahun umurnya Bu? 34. Nah sudah di screening ada penyakit bawaan Ibu, komorbid gitu? Belum di screening sih. Kalau penyakit bawaan sih nggak ada. ASN yang telah divaksin dihimbau untuk mengajak dan memberikan pemahaman kepada warga dan pelayan publik lainnya untuk tidak takut divaksin agar tidak tertular COVID-19. Selain 500 ASN, vaksinasi juga dilakukan terhadap 400 tenaga honorer di Pemkab Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Guna mempermudah masyarakat, Kantor Polsek Mimika Baru membuka pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pelayanan pembuatan SKCK ini hanya diperuntukkan pelamar yang hendak bekerja di perusahaan. Sementara untuk pelamar CPNS dan TNI Polri, tetap wajib mengurus SKCK di kantor Polres yang berada di Mil 32 di Jalan Agimuka, Kabupaten Mimika. Semenjak membuka pelayanan ini, kantor Polsek Mimika Baru banyak didatangi warga yang ingin mengurus SKCK untuk melamar pekerjaan. Unit Intel Polsek Mimika Baru sudah berperan aktif membantu pelayanan SKCK khususnya yang ada di wilayah Kota Timika. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan ini khusus untuk yang non CPNS ataupun TNI Polri atau instansi TNI Polri itu bisa kami layani di sini. Berarti
menyangkut tentang perusahaan swasta maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkut perusahaan yang tergolong non pemerintahan, itu bisa kami layani. Dalam kepengurusan SKCK, Polsek Mimika Baru meminta warga tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga petugas hanya akan melayani warga yang menggunakan masker. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.